berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Ratna Delima Siregar, alamat Padang Garubur. Sekarang lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Dan Ibu biasa dipanggil Ibu Ratna. Baiklah, sebelum kita mulai materi, Ibu absen dulu ya. Silakan tunjuk tangannya, nama-nama yang dipanggil biar Ibu bisa mengenal wajahnya. Ahir, Lukman, Ahmad, Hadir Bu. Syukur, Hadir Bu. Rahman. Hadir Bu. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Judul materi kita pada hari ini yaitu konsep ilmu ekonomi. Mendengar kata ilmu ekonomi, siapa yang tahu apa pengertian ilmu ekonomi? Silakan. Ilmu tentang kebutuhan. Ya, benar sekali. Silakan kasih aplaus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Alah, bukan. Baiklah. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia. Ilmu ekonomi lahir dari sebuah masalah, dan masalah itu disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan ialah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan terbatas. Dari kelangkaan tersebut, maka kita dalam memenuhi kebutuhan kita harus melakukan pilihan. Dari pilihan itulah kita hanya akan membutuhkan sesuatu yang harus benar-benar dibutuhkan. Kemudian di sini ada pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kemudian kita lanjut. Di sini ada pengertian kebutuhan dan keinginan. Siapa yang tahu apa perbedaan dari kedua pengertian tersebut? Kebutuhan adalah hal-hal harus dibutuhi dalam kehidupan manusia. 2. Keinginan adalah hal-hal yang diinginkan. Silakan kita beri aplaus jawaban teman-teman kita. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan, benar sekali seperti yang dibilang teman kita, tapi kurang sempurna. Kebutuhan adalah segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dan harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka aktivitas manusia bisa terganggu. Misalnya makanan. Kalau kita tidak makan, bisa jadi nanti kita dalam melakukan aktivitas bisa sakit. Yang kedua, keinginan. Berbeda hal dengan keinginan. Kalau keinginan, segala hal yang diinginkan ini hanyalah berupa keinginan. Apabila tidak diwujudkan, aktivitas manusia tidak akan terganggu. Misalnya, kita ingin membeli HP baru. Kita hanya ingin. Apabila pembelian HP tersebut belum tercapai, aktivitas kita tidak akan terganggu. Kita tidak akan mati tanpa HP. Kemudian di sini ada macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan terdiri dari 4 titik tolak ukur. Yang pertama, menurut intensitasnya, yang kedua sifatnya, yang ketiga waktu, dan yang keempat subjek. Menurut intensitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi. Misalnya, biasa disingkat dengan SPP. Kebutuhan sandang berupa pakaian, kebutuhan pangan berupa makanan, dan kebutuhan papan berupa rumah tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan kedua setelah
kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, misalkan kita sudah punya pakaian, makanan, rumah, bolehlah kita membeli peralatan seperti lemari, televisi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier. Ini adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sekunder dipenuhi. Ini bersifat kemewahan. Contohnya, mobil mewah, kapal pribadi. Kemudian itulah 3 kebutuhan menurut intensitasnya. Kemudian menurut sifatnya, ini terdiri dari jasmani dan rohani. Apabila berbicara tentang jasmani, ini adalah kebutuhan yang bersifat badaniah atau untuk badan. Ini contohnya olahraga. Tubuh kita sangat membutuhkan olahraga agar nanti kita kuat, otot-otot kita kuat dalam menjalani aktivitas. Kemudian yang kedua, rohani. Ini adalah kejiwaan. Kita perlu ibadah dalam kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian kita butuh hiburan. Kemudian menurut waktu, kalau berbicara tentang waktu, kita membahas 3 waktu, yaitu waktu lalu atau kemarin yang sudah berlalu, kemudian waktu sekarang, dan yang akan datang. Tapi di sini kita hanya membahas tentang kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang ialah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, tidak boleh ditunda-tunda. Contohnya obat untuk orang yang sakit. Kemudian yang kedua, yang akan datang, yaitu kebutuhan yang kita persiapkan untuk yang akan datang. Misalnya menabung. Hari ini kita menabung, besok bisa kita gunakan misalnya untuk kuliah, untuk lain-lain dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada menurut subjek. Ini dibagi 2, yang pertama individu dan yang kedua kelompok. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan untuk diri sendiri. Misalnya, jika kita di rumah tersebut ada adik kita dan kita sendiri, jika berbicara tentang pakaian, mungkin pakaian untuk adik kita dan diri kita berbeda. Misalnya dari segi ukuran dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kelompok. Ini adalah kebutuhan yang dipakai bersama-sama. Contohnya jalan raya. Kemudian setelah itulah 4 macam-macam kebutuhan. Kemudian ada namanya benda pemuas kebutuhan. Benda pemuas kebutuhan dibagi menjadi 4 titik tolak ukur. Yang pertama, cara mendapatkannya berdasarkan kegunaannya, proses produksi, dan hubungan dengan benda lain. Apabila berbicara tentang cara mendapatkannya, ini terbagi 2. Yang pertama, benda ekonomi. Benda ekonomi ialah benda yang apabila kita ingin mendapatkannya kita harus memiliki pengorbanan. Misalnya ini adalah uang. Contohnya, benda ekonomi ialah air dalam kemasan. Apabila kita ingin membeli air dalam kemasan, misalnya aqua, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli benda tersebut. Kemudian yang kedua, benda bebas, ialah benda yang apabila kita ingin memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya air yang mengalir dari pegunungan. Kita mau ambil seberapa banyak pun, kita tidak perlu mengeluarkan uang. Kemudian menurut kegunaannya, ada namanya benda konsumsi dan benda produksi. Benda konsumsi ialah benda yang sudah bisa dikonsumsi langsung. Misalnya, ini juga seperti pakaian yang sudah jadi, bisa dipakai langsung. Kemudian ada benda produksi. Ini adalah benda untuk tempat memproduksi barang. Ini misalnya pabrikan tempat untuk memproduksi barang. Inilah 2 benda pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya. Kemudian yang ketiga, proses produksi. Ini terbagi 3. Yang pertama, barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum diolah atau barang yang masih butuh pengolahan agar bisa digunakan.
Ini misalnya kalau di sekitar kita kan ada namanya kapas. Kapas tersebut bisa kita olah untuk menjadi barang jadi yang bisa dipakai. Kemudian yang kedua, barang setengah jadi. Dari kapas tadi, apabila kita olah mungkin akan menjadi benang dan benang tersebut bisa menjadi kain. Kemudian barang jadi. Barang jadi yaitu setelah menjadi kain, mungkin nanti dia akan dijahit menjadi pakaian yang siap saji seperti yang kita pakai saat ini. Yang keempat, menurut hubungan dengan benda lain, ada benda komplementer. Benda komplementer adalah benda untuk mengkomplit atau menyempurnakan benda lain. Misalnya, kereta. Kereta tanpa bensin tidak akan bisa menyala. Kemudian, benda substitusi adalah benda pengganti. Apabila tabung gas habis, mungkin orang akan berpindah ke minyak tanah, sehingga tabung gas bisa digantikan dengan minyak tanah. Cukup demikianlah pembahasan kita tentang konsep ilmu ekonomi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, cukup demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Karena ini masih pertemuan pertama, minggu depan kita lanjut. Tapi Ibu akan berikan kalian tugas di rumah. Silakan dicatat. Yang pertama, tuliskan contoh barang kebutuhan primer. Yang kedua, tuliskan contoh kebutuhan kalian sekarang dan kebutuhan kalian yang akan datang. Sudah siap? Silakan dikerjakan nanti di rumah. Cukup demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.